Bicara tentang sampah memang menjadi topik mutlak yang telah menjadi masalah di negara ini. Kisah Rich Horner ketika merekam pengalamannya di Bali yang dipenuhi sampah plastik pun menjadi bukti bahwa sampah masih menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam Indonesia. Data dari Rivers, Oceans, Lakes, and Ecology Foundation menyatakan bahwa Indonesia sedikitnya memproduksi 130.000 ton sampah plastik dan padat setiap harinya. Beberapa benda begitu dekat dan lekat dengan keseharian kita. Saat belajar, bermain, menyalurkan hobi, bekerja, dan banyak lagi kegiatan lain. Satu di antara benda itu adalah kertas. Sejak diperkenalkan pertama kali oleh Cai Lun pada era dinasti Han di Tiongkok sekitar abad ke-1 Masehi, hingga berkembang menjadi berbagai jenis bentuk, ukuran, serta fungsinya. Kertas telah menjadi bagian dari kehidupan dan keseharian kita. Meski kerap kita jumpai dan pergunakan, tak semua dari kita mengetahui jika kertas dan produk turunannya bermula dari bibit pohon yang ditanam loh, yang kemudian menjadi batang kayu pada areal yang disebut hutan tanaman industri. Dalam rentang 5 tahun sejak penanaman dilakukan, tiap batang pohonnya telah siap dipanen sebelum kembali lagi ke tahap penanaman kembali. Hingga seterusnya siklus ini berlangsung. Di pabrik, batang kayu yang telah dipanen diolah hingga terkelupas bersih. Sementara kulit kayu yang terkelupas tetap bermanfaat karena dijadikan bahan bakar biomasa. Kemudian, kayu tadi dicacah hingga menjadi serpihan atau yang disebut wood chips. Caranya, serpihan kayu dimasak dalam tangki raksasa yang bertekanan tinggi, serupa proses pencernaan dalam tubuh manusia. Hasilnya, dalam bentuk yang lembut, serat kayu yang dibutuhkan akan terpisah dari kandungan lainnya. Selanjutnya, bubur kertas atau pulp akan mulai terlihat bentuknya. Sesuai kebutuhan, pulp ada yang dikeringkan hingga berbentuk padat dan siap dikemas. Ada pula yang langsung diproses ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, pulp tadi sudah bisa diolah untuk menjadi kertas dan beragam produk turunannya. Caranya dengan terlebih dahulu mencairkan pulp hingga berbentuk bubur yang dikenal dengan tahapan wet end. Mengalirkannya ke mesin di mana pulp diperas dan ditekan sedemikian rupa atau biasa disebut tahapan dry end, hingga terbentuklah lembaran kertas seperti yang kita kenal dalam bentuk gulungan raksasa. Dari gulungan tadi, dilakukan pemotongan sesuai ukuran dan jenis produk yang dikehendaki. Berlanjut ke pemilahan dan pemeriksaan kualitas. Diakhiri dengan proses pengemasan dan pengiriman ke berbagai tujuan ke seluruh penjuru dunia. Produk kertas dari Indonesia seperti Asia Pulp and Paper telah mengekspor produknya ke lebih dari 120 negara. Kamu tahu nggak kalau Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kertas urutan ke-6 di dunia dan 10 dunia untuk pulp. Selain itu, industri pulp dan kertas sendiri telah menjadi gantungan hidup bagi lebih dari 1 juta orang. Tentunya, kamu akan semakin keren ketika kamu tak sekedar menggunakan kertas, melainkan juga meluaskan cakrawala pengetahuan dengan memahami dari mana, bagaimana kertas itu bermula, dan potensi kertas bagi kemajuan Indonesia. Sampah plastik yang ada di Indonesia belakangan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dikutip dari Bank Dunia Plastik, plastik di Indonesia akan bertambah hingga 2,2 miliar ton pada tahun 2025 nanti. Lalu yang kedua, menurut United Nations Environment Program atau UNEP,
36% dari jumlah plastik yang diproduksi merupakan one-use plastik atau yang disebut dengan plastik sekali pakai yang mengakibatkan menumpuknya sampah plastik di Indonesia. Lalu yang ketiga, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, Indonesia merupakan pemasok sampah plastik terbesar kedua di dunia, yaitu sebesar 187,2 ton pada tahun 2017. Lalu bagaimana cara kita untuk menanganinya? Adalah dengan cara daur ulang plastik. Upaya mengurangi sampah plastik menjadi kertas yang ramah lingkungan dan dapat diperjualbelikan. Kapasitas produksi industri kertas nasional saat ini mencapai 16 juta ton per tahun, sementara produksi pulp mencapai 11 juta ton per tahun. Dikutip dari CNBC 2018, kertas yang sering kita gunakan umumnya berbahan baku pohon, lebih tepatnya dari serat pohon yang dicampur dengan bahan-bahan kimia juga air. Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun untuk memproduksi satu rem kertas. Sebagai produsen kertas terbesar ke-6 di dunia, Indonesia memiliki jenis kayu yang sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan kertas, yaitu Acacia spp dan Eucalyptus spp. Jenis kayu tersebut termasuk kayu daun lebar sehingga memiliki serat yang pendek. Kayu tersebut dipilih karena memiliki tingkat pertumbuhan yang tepat. Selain jenis kayu tersebut, industri kertas Indonesia juga memerlukan jenis kayu berdaun jarum yang berserat panjang seperti Pinus spp. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi kertas juga sangat besar, baik secara kuantitatif dalam bentuk cair, gas, dan padat, maupun secara kualitatif. Agar limbah ini tidak mencemari lingkungan, maka diperlukan teknologi tinggi dan energi untuk memprosesnya. 4R merupakan kependekan dari reduce, reuse, recycle, dan replace, di mana reduce merupakan mengurangi, reuse merupakan menggunakan kembali, recycle merupakan mendaur ulang, dan replace merupakan mengganti. Nah, salah satu hierarki dari 4R ini diterapkan untuk mengatasi jumlah sampah plastik, yaitu recycle atau daur ulang. Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya sehingga dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang adalah salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan produk atau material bekas pakai, dan merupakan komponen utama dalam manajemen sampah modern. Nah, selain daur ulang, saat ini pemerintah juga melakukan kebijakan plastik berbayar atau menggunakan tas berbahan kertas atau lainnya saat aktivitas pembelanjaan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah pun mulai mempertimbangkan alternatif lain di luar kebijakan plastik berbayar. Alternatif pertama yaitu melarang total Paritel menyediakan kantong plastik. Opsi ini merupakan usulan Aprindo. Hanya saja pemerintah masih melihat dampak dari opsi pelarangan penggunaan kantong plastik. Sebab kebijakan itu berpotensi berdampak ke industri plastik. Alternatif kedua yaitu memperbolehkan Paritel menyediakan kantong plastik, namun jenis plastik yang disediakan adalah plastik yang dapat didaur ulang. Melalui alternatif plastik daur ulang, diharapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi sampah plastik tidak mengerus industri plastik. Nah, salah satu cara pendaur ulangan sampah juga bisa dengan mengubah limbah plastik menjadi kertas ramah lingkungan yang memiliki manfaat dan nilai jual. Dari limbah sampah tersebut dapat dibuat menjadi kertas biodegradable,
seperti yang telah Ever Andrian lakukan, yaitu membuat inovasi yang kemudian mendirikan perusahaan kronologi yang berlokasi di Meksiko. Ia menyatakan timnya berhasil memproduksi kertas ekologis yang dibuat dengan botol plastik daur ulang, kalsium karbonat, dan batu. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tidak menggunakan air atau bahan kimia seperti klorin, sehingga kertas mineral lebih kuat dari standar dan tidak dapat dihancurkan dengan tangan. Kertas ini juga memiliki kualitas photodegradable dan hanya menyerap jumlah tinta yang diperlukan saat mencetak. Dengan adanya daur ulang sampah plastik menjadi kertas lamar lingkungan, diharapkan mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang ada yang telah mencemari lingkungan kita. Upaya ini dapat terwujud dengan baik apabila adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai demi keberlangsungan hidup kita di bumi dan makhluk hidup lainnya.